Wah, keren nih. Halo Sobat Tani sekalian, jumpa lagi dengan saya Onike Lailogo dalam podcast Onike Lailogo Berbagi. Di pekarangan Ibu Debi ini dia seluas berapa Ibu Debi? Kecil aja Ibu Kecil, Nike. kecil. Berapa ya? 1 hektar ya? Iya, Nah, 1 sekitar. hektar ini diisi oleh berbagai tanaman, berbagai apa lagi, ada ikannya, ada ayam KUB-nya. Hai Sobat Tani sekalian. Wah, senang nih bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini di podcast Onike Lailogo Berbagi ini. Saat ini agak sedikit berbeda ya, karena yang saya mau informasikan adalah tentang bagaimana sebuah motivasi itu ada dalam diri seseorang dalam berusaha, dalam bekerja di samping pekerjaan-pekerjaan utama lainnya. Nah, bersama saya mungkin sudah sering lihat ya di podcast saya, Ibu Insinyur Deborah Kana HU MSI. Selamat pagi Ibu Debi. Senang nih Ibu Debi. Ibu Debi senang ya saya bisa berkunjung ke tempat Ibu. Ini sebetulnya ini lokasinya di rumahnya Ibu Debi. Di rumah Ibu Debi, dan kami berada sekarang di lokasi yang indah ini di atas kolam ikan. Jadi nanti kalau kita mau lihat kolamnya, sebetulnya ikannya ada banyak nih ya. Nah, apa yang ingin saya tonjolkan di sini bahwa bagaimana motivasi seseorang itu untuk berusaha, untuk bekerja. Di samping kita bekerja utama kita ya. Nah, Ibu Debi ini adalah seorang peneliti di BPTP Balitbangtan NTT. Beliau adalah peneliti media ya. Memang beliau lebih spesifiknya ke peternakan ya Ibu ya. Iya, Ibu Peternakan Nike. baik produksi maupun untuk Tanaman pakan. tanaman pakan ya. Apa yang tadi motivasi apa, seperti apa sebetulnya? Nah, pasti penasaran kan? Nah, jam kerja kita kan sampai sore nih Bu Debi ya. Iya. Jam 4 ya. 4 ya. Jam 4 Masuk pulang. 8. Nanti kita akan apa ya? Melihat side by side. Ya, Apa dilihat? apa yang dilihat? By side, di- by side. di pekarangan Ibu Debi ini dia seluas berapa Ibu Debi? Kecil aja Ibu Kecil, Nike. kecil. Berapa ya? 1 hektar ya? Iya, iya. Nah, 1 sekitar. hektar ini diisi oleh berbagai tanaman, berbagai apa lagi, ada ikannya, ada sapinya, nanti ada di sana, ada ayam KUB-nya, Aduh, Ibu ada Nike. tanaman pakannya, ada untuk sayuran ya, untuk isi perut ya. Ada Iya dong, harus ada untuk isi perut dong. Ibu Debi. Iya. Terus terang Ibu Debi ya, saya kalau lihat halaman pekarangan Ibu Debi yang luas ini, kok bisa seperti ini ya? Seperti apa membagi waktu bersama Pak Yakob? Nah, Ibu Debi ini kan bekas pacarnya Pak Profesor Yakob Nulik ya. Seperti apa membagi waktu Ibu Debi? Iya. Apa yang bisa dikerjakan dengan kalau masih ada waktu, itu yang kita kerjakan. Jadi sebenarnya tidak ada pembagian waktu yang sangat strict gitu ya. Ya, Kita kalau karena saya hobi tanam, saya suka tanam. hobi tanam. Hobi tanam apa saja kan? Apa saja ditanam itu, cabe, terutama bumbu-bumbu dapur Bumbu itu. dapur. Sampai saya tanam kapulaga sekarang Bu Nike. Ada kapulaganya, terus apa lagi? Ada. Pokoknya bumbu dapur. Bumbu dapur Itu. ada, serainya semuanya ada. Itu kan untuk urusan Perut. perut. Tapi kalau yang berbau-bau berhubungan dengan penelitian, Ya, kita lebih banyak sekarang ya pengamatan pada tanaman pakan ya. pakan. Pakan, Tuh, baik kan? itu rumput maupun legum. Nah, itu kan sebetulnya pekerjaan kantor. Tapi justru itu juga dikerjakan di rumah. Jadi apa ya? Tidak hanya sebatas di kantor.
Nah, jadi pakannya apa saja Ibu? Pakannya saya ada kalau legum 2 jenis ya. Ada berapa jenis ya? Legum pohon sama legum herba. Legum pohon ini kan legum, lamtoro. legum pohon ini Legum pohon itu legum pohon ini lamtoro ya. Lamtoro sama turi sebenarnya. Cuma turi kalau dipangkas dia udah iya. bagus pertumbuhannya. Ya, dia tidak tahan. Kemudian ada Clitoria ternatea. Clitoria. Kemudian ada Pureria javanica, itu yang baru ya, tapi senang saya untuk penutup tanah, tetapi juga dia cukup palatable di ternak ya, untuk ternak sapi kita potong. Tapi kan Ibu piara sapi juga kan? Ada sih 2-3 ekor saya bunike. 2-3 ekor itu sudah 5. Karena saya dengan bunike piara sapi ini bukan apa-apa, saya mau perlu komposnya untuk tanaman. Ya, jadi sapinya kan dijual kan dapat 2. Iyalah, pasti sih siapa sih nggak mau duit sih bunike. Iya. Jadi seperti itu, jadi semangatnya itu. Nah sekarang Ibu Dewi kan sudah bilang tadi yang berhubungan dengan penelitian ada, itu semua ada, nanti kita lihat. Yang berhubungan dengan keperluan sehari-hari ada. Sekarang kita mau lihat yang mana dulu nih? Yang mau lihat yang mana? Kita lihat yang pakan dulu ya. Oke. Kita ke tempat apa nih, lokasi penanaman pakan Ibu Dewi. Nah, sekarang kita sudah ada di lokasi untuk pertanaman pakan. Ini adalah rumput odot ya Ibu ya. Ini rumput odot atau rumput gajah mini. Rumput gajah mini. Nah, Ibu bisa cerita kah ini rumput ini kenapa Ibu harus tanam juga? Ya, kita memang harus tahu kalau punya ternak walaupun sedikit ya harus tanam pakan ya. Salah satunya saya rumput odot ini, rumput odot. Dan nanti saya combine dengan lamtoro taramba. Tidak dikasih sendiri gitu ya, karena untuk pemberian pakan nanti kan dicampur nih kan ceritanya ya, jadi itu memang sesuatu yang memang selama ini yang direkomendasikan ya, dan itu ternyata bukan sekedar bicara. Jadi Ibu Dewi sama Pak Yakob tidak hanya sekedar bicara di petani atau di penyuluh bahwa si pakan sapi itu harus rumput jenis rumput dan legum. Nah ternyata mereka melaksanakan itu. Nah itu yang contoh bahwa menunjukkan bahwa apa yang kita bicarakan ya Ibu Dewi ya, yang kita bilang itu, yang kita sampaikan ke orang lain itu juga harus diterapkan dalam diri kita sendiri ya gitu. Jadi Ibu Dewi tanam ini dari rumput, dan mungkin ada rumput lain ya. Ada rumput benggala, gajah ini. Oh ini rumput gajahnya ya. Ini rumput gajahnya. Ini rumput gajahnya. Kalau ini gajah mini. Ada cipelang juga di sini. Cipelang. Nah, jadi ini macam-macam nih yang ditanam jenis rumput. Nah, memang dalam pemberian pakan memang karena harus berimbang ya antara rumput sama legum. Yang rumput lain mana Ibu? Rumput lainnya di sini. Ini masih odot tapi ada rumput ini. Apa? Ini rumput odot yang ini yang proteinnya 20% itu kita baru coba cair. Mana? Ini yang daunnya lebih kecil. Ini apa rumput apa? Rumput odot. Odot ya, juga ini ya? Odot yang katanya kita baru ambil dari Bogor kemarin. Oh ini baru ambil. Ini yang daun kecil ini proteinnya 20%. Kita baru mau coba di sini gimana? Dia 20%. Kalau yang odot? Enggak, ini yang sudah beda dia punya ini. Ini yang 16 ini beda ini sih. Ya, padahal ini sebenarnya satu jenis ya, yang tiga ini. Itu yang di sana. Sabar. 16%. Beda ini kayak itu yang di ujung sana, proteinnya 16%. Terus yang ini 18%. Oh gitu ya. Ini yang 20%. Oh lebih yang halus daunnya. Kita baru dapat ini 3 pols kemarin. Kita lagi perbanyak ya. Tadi saya mau coba untuk lihat kembali bagaimana di kondisi kering kita NTT ini. Cocoknya ya. Cocok. Terus saya mau coba juga nanti di analisis ulang. Dianalisis juga ya. Sehingga bisa di ini kan untuk coba, kalau kita mau ke petani anjurkan kan kita juga sudah tahu. Ibu Nike, kalau saya baca di beberapa ini memang kalau rumputnya saya pengamatannya kan tanam tanggal yang sama. Dia yang protein 20% ini dia cepat berbunga. Gitu ya. Dan daunnya kecil. Karena memang sifat itunya ya.
yang protein tinggi itu seperti itu. Kalau saya baca di beberapa Oh literatur gitu ya. itu, Hmm. dia daunnya agak kecil. Hmm. Tapi ini 3 ini sama, hanya beda kandungan proteinnya. Oh, Kan rumput 3 alam jenis. kita ini terlalu rendah kan kalau rumput alam itu. Hmm. Hanya saya senang ini karena ini sudah 20%. Oke. Nah, tadi itu kan di halaman belakang nih. Nah, sekarang di halaman depan nih, ini depan kiri, kanan ya. Ini lamtoro. Ini yang legum pohon tadi yang kita sebut Iya, lamtoro taramba. Ya. Nah, berapa banyak ini, Bu? Banyak ya? Mari kalau kita hitung ya, kan keliling 1 hektar itu 3 baris ya, keliling semua itu. Makanya kita atur-atur teman-teman sekitar 3.000-an anakan, 3.000-an pohon ya. 3.000-an pohon lamtoro taramba. Oh, benar-benar ya pemanfaatan pekerangan ini sangat-sangat tinggi ya, intensitasnya tinggi sekali pemanfaatan misalnya Ibu ya. Karena memang harus ditanam Ya, dan lahan itu kosong sehingga ya. nanti yang rumput yang tadi ya, rumput odot tadi itu kan bisa dicampur nih untuk dikasih ke ternak sehingga kebutuhan protein dan sebagainya itu terpenuhi. Kita tercatat dengan baik, terdokumentasi dengan baik. Jadi saya coba mengambil beberapa pengamatan yang bisa kita ambil lagi. Seperti untuk lamtoro ini sendiri kita ambil biomasanya, ukur bahan keringnya, kemudian karena kulit dari lamtoro itu sendiri sapi makan, kita ini juga timbang di analisa juga ya. Juga itu semua. Kemudian kita analisa terus berat analisa. Kayu kering, kayu kan nggak bisa dimakan oleh sapi. Sehingga mungkin kegunaannya yang lain ya. Iya, tapi kita ini kemarin yang sampel yang kita ambil ini. Kita ambil sampelnya ini sudah dipotong ini. Nanti kita ini lagi pertumbuhan kembalinya. Oh, sudah dipangkas. Jadi, rekomendasi kita sudah dipotong ya. Lamtoro ini sebenarnya lebih bagus dipotong pada 2 bulan interval pada ini musim hujan, sedangkan pada musim kemarau mungkin 3 bulan interval pemotongan. Oh iya. Jadi seperti itu. Ini kemarin baru ambil ini, coba Ibu Nike lihat nih. Oh, ini juga ada odot di sini. Ini jadi lamtoronya kita ukur. Itu yang sudah dipotong. Iya, tadi kan sudah ambil. Ini yang sudah dipotong. Jadi sudah diambil untuk dilihat biomasanya tadi ya. Biomasa sampai saya ambil ini ada kulit berat dari kulit dari satu pohon. Sendiri, dari satu pohon. Sampai ini semua kita ini. Berat banyak kulitnya, berapa banyak kulitnya, terus berat basahnya berapa, berat keringnya berapa, karena ini kulit kan dimakan oleh sapi. Kemudian kayunya juga, supaya informasi itu kita bisa dapatkan dari kayu itu berapa. Kemudian dengan 3 baris atau 4 baris keliling 1 hektar itu berapa pohon dengan jarak sekian. Kita seperti itu. Dicoba-coba di namanya saja. Tapi kan ini lamtoro taramba ini kayaknya di sebelah sana juga ada ya. Keliling semua 1 hektar sebagai. Dengan ini cara penanaman ini sama semua. Sama ya dengan ada berapa baris ya. Sama semua. Oh, jadi berarti ini lahan Ibu Debbie ini penuh dengan tanaman pakan sobat tani. Kemudian saya Ibu Nike lihat di samping itu semua ada pisang, ada bambu. Iya, ada tanaman lain. Bambunya juga ada. Karena ya. Itu. Ini. Ya, inilah yang maksud saya Ibu Debbie motivasi dan juga kita di pertanian lahan kering ini Ibu Nike harus saya pikir model seperti ini. Jadi kita tidak bisa kita integrasi kita tidak perlu ke mana-mana untuk mencari pakan. Iya, saya paling ambil di sini disesuaikan dengan jumlah pakan, untuk jumlah ternak yang kita pelihara ya. Kita sesuaikan saja gitu. Jadi udah malas ambil dari luar, juga waktu juga tidak ada. Lebih baik ya manfaatkan di lahan sendiri pekarangan ya. Itu advokat ya. Advokat untuk dataran rendah. Sama ini?
Semua untuk dataran rendah. Karena kita naik bonat ini kan dataran rendah kan. Kita harus pemilihan komoditasnya juga sesuai dengan kondisi agroekologinya ya. Seperti itu. Kalau klitoria di sana tapi dimakan ayam karena ayam paling suka. Oh, tapi masih ada? Masih. Bekas itu. Tadi saya bilang legum herba. Legum herba itu ini salah satu Clitoria ternatea yang manfaatnya cukup bagus. Selain sebagai pakan ternak, juga dapat menyuburkan tanah dia, karena dia mampu mengikat di dalam tanah. Jadi bunganya juga Ibu Nike banyak yang minum sekarang. Orang konsumsi bunganya untuk katanya minuman kesehatan, tapi saya jarang-jarang juga karena tidak ada waktu petik. Terus tapi teman-teman lain ada yang continue untuk minum. Nah ini klitorianya. Ini klitorianya. Dengan kembangnya itu. Tapi orang bilang kembang telang. Kembang telang. Tapi di setiap ini saya sisipkan rumput lamtoro klitoria. Ya seperti itu. Untuk mendapatkan kompos saya juga senang ini pelihara ternak kambing ini karena bisa makan gulai Ibu Nike. Kita senang kalau mau potong kita makan bikin gulai ya karena ada pakan toh. Ada berapa ekor? Tapi udah juga saya pernah jual sih. Ini ada berapa ekor ini? Ada 15 atau 15 ekor. PE semua? Ya? PE semua itu peranakan. Semua hanya. Peranakan etawa? Iya. Pejantannya peranakan, mainnya kambing lokal. Betinanya. Betina itu orang Kupang bilang mai. Mai. Ini yang peranakan itu. Oh iya. Yang telinganya. Yang telinganya. Oke. Jadi ini adalah lokasi ini kandang sapinya Ibu Debbie nih. Ini. Halo. Yang sisa ini. Ada berapa ekor sisa harusnya? Sisa ini cuma 3 ekor karena ini. Satu di mana? Beranak di rumah sendiri. Itu ada di sana. Dia beranak sendiri. Jadi melahirkan di sini dia. Jadi Ibu Debbie dia sayang karena dia lahir di rumah. Artinya di sini kita benar-benar Taman Eden. Semua ada di sini. Ya, kayak kan ini ayam ini tidak bisa dibuka ya. Sekarang kita lihat lagi ya. Kita mau lihat ayam ya. Ayam. Ayam KUB kan? Ayam KUB kan? Iya. Ayam KUB. Berapa ekor nih? Sedikit untuk Sedikit itu berapa? Sedikit. Ini coba Ibu lihat saja. Capnya ayam Ibu. Ini kan untuk ini konsumsi hari-hari. Jadi apa? Ada berapa? 40? 30-an udah dipotong-potong Ibu. 30. Iyalah, kan peliharanya untuk apa ya? Pelihara untuk apa? Iya kan? Tapi enak juga kalau pelihara ayam Ibu. Kapan mau potong ya gampang. Keluar kamu. Ini. Itu ayam saya. Setelah keliling-keliling di pekarangan Ibu Debbie sama kebunnya ya, itu 1 hektar lumayan ya. Lumayan karena di sana ada rumput, rumputnya, pakannya. Di sananya tadi ada juga pakan lamtoro tarambanya, dan macam-macam tanaman. Jangan terlalu bilang apa lagi ya? Tadi kan ada advokat ada. Ini apa lagi tadi ya? Pinang saja ada, pinang. Kalau untuk sayur-sayuran sebelah sana tadi ya. Ada untuk tomat. Jadi kalau cabai, serai. Kalau pingin datang berkunjung, nanti pasti yang disuguhkan sama Ibu Debbie, dia tidak beli ya. Karena semuanya kan sudah ada, tinggal mau makan sambal. Ada belimbing. Ada belimbing, ada tomat, ada itu lomboknya, cabenya sudah bagus-bagus, sudah berbuah. Kemudian apa lagi? Ternaknya lengkap. Ya sesempatnya saja, tidak bisa kita harus tidak optimal memang ya. Tapi at least ya kita menghijaukan halaman tempat tinggal kita. Dengan memanfaatkan waktu yang saya kira mungkin hanya Sabtu yang Sabtu bisa. Ya kalau nggak ada undangan kalau tidak ada undangan ya iya.
Tapi menanam itu menarik Ibu Nike. Apalagi saya senang bambu ya. Bambu itu menyejukkan loh Ibu Ya, Nike. ini Ya. bambu. Bambu hitam. Ada 8 jenis kita sekarang. Bambunya ya, Bambu. 8 jenis bambu ya. Termasuk ini yang Itu hitam. betun, terus bambu hijau, Bambu terus hijau, bambu hitam, kuning, bambu kuning. hitam. Ada Jadi, bambu yang di sana itu Ibu Nike yang untuk tinggi, tapi untuk sebagai apa namanya? Untuk ambil buah yang tinggi itu bagus. Nah, jadi dia nggak Untuk berat. istilah orang kubu untuk jolok. Jolok itu ya. Itulah. Seperti itu Bu Nike. Ya, oke. Demikian Sobat Tani. Demikian tadi profilnya Ibu Devi ya, sebagai seorang peneliti peternakan bersama Pak Profesor Yakob ya peduli. Ya, ini di rumah mereka ini. Jadi ini juga kita lagi di tamannya. Ya. Jadi kalau tadi kita membukanya kan di loponya. Ya kan, lopo yang di bawahnya ada apa namanya? Ikan ya, kolam ikan. Berbagai macam ikan di sana dan dengan berbagai umur ya. Jadi kalau mau makan ikan bilang Ibu Devi, saya mau makan ikan. Ya, ini ke serok ikannya. Serok, oke. Terus sekarang kita berada di taman belakangnya, di halaman belakang ini sengaja dibentuk lagi nih, dibuat lagi tempat duduk yang nyaman, yang orang tidak akan bisa ambil ya, karena ini sudah paten ya, paten. Jadi itu yang dapat kami sampaikan sebagai ini sebetulnya podcast kali ini lebih menekankan kepada bagaimana memotivasi ya. Jadi informasi ini sekalian kita memotivasi sobat tani di mana juga berada, supaya walaupun dengan waktu yang sangat-sangat sedikit ya, yang sudah terkuras di kantor, begitupun Pak Yakob sama Ibu Devi masih bisa untuk menyisikan waktu mereka untuk memanfaatkan lahan yang luas ini sehingga tidak terbengkalai, tidak gersang gitu tidak loh. gersang. Ya. Jadi untuk kali ini demikian yang dapat kami sampaikan. Informasi ini sebagai sebuah motivasi, ya, dari seorang motivator menjadi sebuah motivasi bagi kita semua, Ya. sobat tani sekalian dan saya juga. Nanti kita jumpa lagi Bu Devi ya di episode berikut, yang pastinya dengan informasi yang sama menariknya, ya. Sampai jumpa dan salam inovasi. Iya, salam inovasi. Salam inovasi. Iya.